Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ega Chandra dengan tema soal uji kompetensi kebidanan tahun 2022 tentang persalinan. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Soal nomor pertama, apakah pemeriksaan selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 21 tahun G1P0A0 hamil 40 minggu diantar suami ke PMB dengan keluhan mules sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 22 kali per menit. TFU 36 cm, penurunan kepala 4/5, DJJ 140 kali per menit. A. Pengeluaran cairan pervaginam, B. Pembukaan serviks, C. Posisi fontanella, D. Kondisi porsio, dan E. Kontraksi. Kita lihat di sini untuk pemeriksaan abdomennya ya teman-teman. TFU-nya ada, penurunan kepalanya juga ada. DJJ 140 kali per menit. Sedangkan si ibu di sini ada keluhan mules sejak 3 jam yang lalu. Berarti di sini pemeriksaan selanjutnya yang tidak ada yaitu E, kontraksi ya. Harusnya kontraksinya itu disebutkan berapa, tetapi di sini tidak ada, berarti pemeriksaan selanjutnya harusnya kontraksinya berapa menit. Lanjut ke soal nomor 2, apakah bagian yang pertama kali yang ditemukan pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu diantar suami ke PMB dengan keluhan mulas sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, TFU 36 cm, penurunan kepala 4/5, DJJ 140 kali per menit, kontraksi 3 kali 10 menit 10 detik. Bidan melanjutkan dengan pemeriksaan dalam. Apakah bagian yang pertama kali yang ditemukan pada kasus tersebut? A. Denominator, B. Selaput ketuban, C. Konsistensi porsio, D. Pembukaan serviks, dan E. Bagian terbawah janin. Teman-teman, di sini bidan melanjutkan dengan pemeriksaan dalam. Kita bayangkan bidan melakukan pemeriksaan dalam, terus yang ditemukan oleh kedua jari yang pertama kali yaitu C. Konsistensi porsio. Kenapa konsistensi porsio? Karena jika porsio tidak ditemukan, maka pemeriksaan lainnya juga tidak akan ditemukan. Jadi jelas jawabannya C ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 3, apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 27 tahun G2P1A0 hamil 39 minggu, kala 2 didampingi suaminya di PMB dengan keluhan kepala janin seperti mau keluar sekarang. Hasil anamnesis keluar air sekitar 2 menit yang lalu. Tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 36,1 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 140 kali per menit, kontraksi 4 kali 10 menit 50 detik, tanpa kepala janin di introitus vagina. A. Meminta bantuan kepada teman sejawat, B. Meminta ibu untuk menunda meneran sebentar, C. Memohon pada keluarga agar tetap menemani pasien, D. Melakukan persiapan perlengkapan alat untuk resusitasi, E. Melakukan persiapan pertolongan persalinan dengan segera. Teman-teman, kita lihat di sini
Si ibunya mengeluhkan kepala janin seperti mau keluar sekarang dan kita lihat di sini tampak kepala janin di introitus vagina. Berarti sudah kelihatan nih kepala janinnya. Tindakan yang paling tepat yaitu harus melakukan persiapan pertolongan persalinan dengan segera. Selanjutnya, soal nomor 4, apakah langkah selanjutnya pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 27 tahun G2P1A0 hamil 39 minggu kala 2 didampingi suaminya di PMB dengan keluhan kepala janin seperti mau keluar sekarang. Hasil anamnesis keluar air sekitar 2 menit yang lalu. Tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 140 kali per menit, kontraksi 4 kali 10 menit 50 detik tanpa kepala janin di introitus vagina. Bidan telah mempersiapkan diri dan alat siap pakai. Apakah langkah selanjutnya pada kasus tersebut? A. Mendekatkan bak instrumen. B. Menekan belakang kepala. C. Memasang alas bokong. D. Memimpin meneran. Dan E. Menahan perineum. Teman-teman, di sini kita lihat soalnya sudah tampak kepala janin di introitus vagina. Nah, bidannya juga sudah mempersiapkan diri dan alat juga sudah siap. Jadi, langkah selanjutnya yang dilakukan bidan yaitu menahan perineum. Jadi langsung menolong persalinan ya, teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 5. Apakah anjuran yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 28 minggu datang ke PMB dengan keluhan sesak napas sekali-kali. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 28 cm, presentasi bokong, belum masuk PAP, DJJ 148 kali per menit. A. Merujuk ke dokter SPOG. B. Melakukan posisi Knences. C. Melahirkan di RS adalah pilihan yang tepat. D. Memeriksa kehamilan dengan USG. E. Menganjurkan berjalan setiap pagi selama 5 kali seminggu. Nah, teman-teman, kita lihat di sini umur kehamilan si ibu baru 28 minggu ya, teman-teman. Dan di sini presentasinya itu bokong. Jadi, anjuran yang tepat yang dilakukan oleh bidan yaitu B. Melakukan posisi kneces. Jadi seperti menungging agar kepalanya turun ke bawah dan tidak menjadi presentasi bokong. Soal nomor 6, apakah langkah yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 27 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu sedang dalam kala 2 di PMB dengan keinginan meneran yang kuat. Hasil anamnesis tidak kuat lagi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 32 cm, DJJ 134 kali per menit, kontraksi 5 kali 10 menit 55 detik, penurunan kepala 1/5, pembukaan lengkap ketuban negatif, UUK di depan simfisis, tampak perineum seperti akan ruptur. A. Anjurkan tarik napas. B. Lakukan episiotomi. C. Atur posisi litotomi. D. Tahan perineum. E. Cegah depleksi. Teman-teman, kita lihat di sini kan sedang dalam kala 2, berarti sedang dalam persalinan. Terus si ibu juga keinginan meneran yang kuat dan tidak kuat lagi si ibunya. Di sini kita lihat pembukaannya lengkap, ketubannya tidak ada,
UUK di depan simbiosis tampak perineum seperti akan ruptur. Ini perineum seperti akan ruptur. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh bidan yaitu B. Lakukan episiotomi agar tidak ruptur kemana-mana atau robek kemana-mana ya. Selanjutnya, soal nomor 7, apakah jenis partus yang paling mungkin pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 27 tahun G1P0A0 hamil 34 minggu diantar suami ke PMB dengan keluhan mula sejak 4 jam yang lalu. Hasil anamnesis keluar lendir darah, hasil pemeriksaan tekanan darah 100 per 80, nadi 82 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 28 cm, DJI 144 kali per menit, penurunan kepala 4 per 5, kontraksi 3 kali 10 menit 50 detik, pembukaan 4 cm, selaput ketuban, utuh UUK kanan depan. A. Lama, B. Normal, C. Imatur, D. Prematur, E. Precipitatus. Teman-teman, kita lihat di sini si ibunya itu yang umur 27 tahun ini kan hamil anak pertama. Di sini baru 34 minggu dan sudah ada kontraksinya bagus 3 kali 10 menit 50 detik. Ada pembukaan 4 cm, ketubannya masih utuh. Berarti ini tanda-tanda persalinan, keluar lendir darah juga. Nah, di sini 34 minggu berarti jenis partusnya yaitu D. Prematur. Berarti belum cukup usia kandungannya ya, teman-teman. Teman-teman, di sini soalnya sama seperti nomor 7, tetapi pertanyaannya beda. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Penkes tentang kemungkinan aspeksia, B. Observasi kemajuan persalinan, C. Persiapan inkubator, D. Percepatan persalinan, E. Rujuk ke RS. Teman-teman, kita lihat di sini si ibunya di PMB itu usia kehamilannya itu 34 minggu dan sudah ada pembukaan 4 cm, berarti si ibunya mau melahirkan atau mau bersalin. Di sini kewenangan bidan pada kasus tersebut yaitu E. Rujuk ke RS karena ini tidak sesuai usia kehamilannya ya, lahirannya, berarti kan dikhawatirkan bayinya prematur, jadi harus segera rujuk ke rumah sakit. Selanjutnya, soal nomor 9, apakah data yang belum dikaji pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 23 tahun G1P0A0 hamil 37 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan mula sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering kencing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80, nadi 80 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 31 cm, penurunan kepala 3 per 5, DG 140 kali per menit, HIS 3 kali 10 menit 41 detik, bloody slim positif, selaput ketuban positif, porsiotipis Hodge 3, teraba bentuk segitiga pada bagian belakang kepala bayi. A. Ubun-ubun kecil, B. Kontraksi uterus, C. Pembukaan serviks, D. Keluar darah lendir, E. Presentasi bagian terbawah janin. Teman-teman, kita lihat data yang belum dikaji di sini. Ubun-ubun kecilnya sudah ada, kontraksi uterusnya juga sudah ada. Pembukaan serviks kita lihat belum ada, keluar darah lendir ada ya, blood slim. Terus presentasi bagian terbawah janin juga sudah ada, kepala. Jadi data yang belum dikaji adalah sudah jelas C. Pembukaan serviks. Nah itu belum ada ya, pembukaan berapa-berapanya belum tertulis di soal. Selanjutnya, soal nomor 10, apakah langkah yang paling tepat dilakukan pada kasus ini? Seorang perempuan umur 34 tahun G3P2A0 didampingi suami kala 2 di puskesmas Ponet dengan distosia bahu. Hasil anamnesis cemas kalau bayi tidak dapat lahir.
Hasil pemeriksaan TBC 3.200 gram, kepala sudah lahir tetapi tidak mengalami putar paksi. Perineum telah diepisiotomi. A. Rujuk ke rumah sakit. B. Manuver mikrobed. C. Memposisikan litotomi. D. Membantu putar paksi luar. Dan E. Mengarahkan bahu anterior ke bawah. Teman-teman, kita lihat di sini, ini sudah memasuki kala 2 dan kepala sudah lahir tetapi tidak mengalami putar paksi. Perineum juga sudah diepisiotomi. Langkah selanjutnya agar bayi lahir yaitu B. Manuver mikrobed ya teman-teman. Jadi si ibunya diposisikan seperti itu agar bayinya lahir.